Ada beberapa orang yang meragukan kalau manusia itu bisa sempurna. Kenapa? Kan kita manusia biasa, Pak, yang tidak bisa sempurna. Kan sudah ada natur dosa, Pak, dalam diri kita. Bagaimana mau sempurna? Dengan segudang alasan lain. Mereka lupa bahwa ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu adalah terjemahan baru Alkitab kita. Dalam New King James diterjemahkan, therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Dalam terjemahan NIV diterjemahkan, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Sama ceritanya. Dalam teks Yunani, salah satu teks Yunani yang paling mutakhir hari ini, yaitu NA28. Mendapatkan kode NA28. Di situ dikatakan, SST on humeis teleioi hos ho pater humon ho oranios teleios estin. Wah, itu saya ngerti itu, Pak. Bahasa Yunani ini memang sulit. Kenapa? Karena ini bahasa kuno. Bukan Yunani yang sekarang loh. Ini Yunani Koine namanya. Yang dipakai untuk menulis Alkitab. Kata SST, nah ini yang penting. Kalau kita membahas sesuatu harus berdasarkan Alkitab dan faktanya. Tidak boleh, menurut saya, nggak boleh. Ya, ada kata SST di situ. SST. SST ini kalau dalam bahasa Inggris itu to be. Untuk dipakai menyambungkan kata sifat atau kata kerja yang lain untuk membentuk kata pasif namanya. SST, ya, dalam bahasa Yunani, SST. Bentuknya SST ini adalah verb, kata kerja, future. Kata kerja yang bentuknya future. Future itu masa depan ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada future tense. Masa depan. Lengkapnya begini. Verb, future, middle, indicative, second person, plural. Second person plural artinya ditujukan kepada kamu. Terjemahnya begitu kira-kira. Kamu tapi bukan satu orang, plural. Kamu. Gitu. Kamu harus sempurna. Seperti Bapakmu sempurna. Gitu. Tapi itu terjemahnya bukan gitu, Pak. Karena future. Ada beberapa orang yang mengartikannya begini. Bukan gitu, Pak, terjemahannya. Terjemahannya mungkin adalah you will be perfect. Future, will. Kalau itu yang terjadi, maka terjemahnya menjadi begini. Kamu akan menjadi sempurna. Itu beda loh itu. Itu beda. Kalau yang tadi itu, kamu harus sempurna. Itu kalimat perintah. Tapi kalau ini, kamu akan sempurna di masa depan. Ada beberapa orang yang mengartikan, kamu akan sempurna nanti di surga. Di bumi nggak bisa sempurna. Waduh, gawat. Gawat nih. Ini bagaimana ini? Future loh, will. Seolah-olah benar. Seolah-olah. Kalau orang cuma belajar bahasa, tata bahasa, maka bisa salah seperti ini, bisa keblinger dia. Karena kebenaran itu tidak ditentukan oleh hanya grammar. Bapak Ibu perhatikan yang sekolah Alkitab teologi. Kalau belajar jangan cuma grammar. Kalau belajar itu lihat konteksnya. Ada amin? Yang nomor satu itu konteks. Bukan tata bahasanya. Konteksnya. Kebenaran itu sesuai dengan fakta.
Nggak boleh pakai yang lain, pakai Alkitab. Alkitab menjelaskan apa? Kalau bentuknya verb future seperti ini. Gitu. Biasanya kalau kata perintah itu pakai present, bukan future dalam bahasa Yunani. Ya. Ini suara kebenaran kok kayak belajar bahasa ya Pak. Ya nggak apa-apa lah ya sedikit-sedikit. Saya selipin sedikit aja. Supaya orang tahu bahwa kalau kita ngomong itu ada dasarnya. Meskipun di internet sering diserang. Nggak karu-karuan gitu. Tanpa dasar ngomongnya. Waduh, kita jelaskan saja pakai dasar Alkitab. Ya. Oke. Nah, jadi kalau terjemahnya kamu akan menjadi sempurna. Lucu ya. Tuhan Yesus ngomong begitu, nanti di surga sempurna. Waduh. Nah, kita harus perhatikan konteksnya. Kalau konteks verb future, apa benar dia selalu begini artinya? Bisa begini, bisa. Tapi lihat konteksnya. Kita lihat dulu 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hagios SST, hoti ego hagios. Ada kata SST, sama persis ceritanya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di situ dipakai kata kerja to be SST. Bentuknya sama persis. Kata kerja bentuk future. Kalau orang mengartikan kamu akan menjadi sempurna, berarti dia harus mengartikan ini kamu akan menjadi kudus di surga. Iya dong, harus konsisten. Benar, serius kamu mikir seperti itu. Nggak perlu di dunia hidup kudus. Kelihatan, sesatnya orang berpikir mulai kelihatan. Kita harus pakai Alkitab. Alkitab banyak sekali pakai kata verb future untuk menjelaskan kalimat perintah. Itu gaya bahasa. Bahasa itu nggak boleh kaku. Ya. Jadi gaya bahasa di sini yang dipakai sama persis seperti Matius 5 ayat 48. Sama persis. Tidak beda sedikit pun. Satu lagi Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ada perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Agape seiston. Plesion so hos seauton. Bahasa Yunani ini, kasihilah itu. Di situ dipakai kata agape seis. Sama, itu ternyata verb future. Ternyata bentuk akan datang. Kalau ini diartikan bentuk akan datang, maka terjemahannya jadi gini. Kamu akan mengasihi sesamamu. Sama seperti dirimu sendiri. Akan. Padahal perintah Tuhan itu sekarang kok akan. Akan itu kapan? Itu sama orang ditanya begini, kapan kau bertobat bro? Besok. Kapan itu? Besok. Besok pagi kok ditanya, udah bertobat bro? Besok. Itu sama persis tuh. Besok. Bertobat tuh sekarang kok, besok. Mau bertobat atau tidak? Itu. Kalau kita lihat kalimat-kalimat ini sudah jelas bahwa verb future, ya. Tadi satu lagi Yakobus berapa tadi? Yakobus 2 ayat 8. Kasihilah. Kasihilah. Ya, itu bentuknya sama, verb future. Agape seis, agape seis, agape seis, ya, agape seis, ya. Nah, bentuk verb future rupanya untuk menyatakan kalimat perintah.
Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Berarti kau mau mengartikan semuanya itu akan, besok. Kasihnya kapan? Besok. Kapan kudus? Nanti. Kapan sempurna? Nanti kalau di surga. Salah kan? Makanya belajar yang teliti. Jangan dengan sikap hati yang nggak benar, nyerang orang. Kebenaran itu nggak bisa dikalahkan. Amin. Tapi bisa difitnah. Itu bedanya. Bapak Ibu kalau mau pinter, jangan gampang dihasut. Cross check. Cross check selalu. Apa benar sih begitu? Dicek. Dicek ke pihak sana, cek ke pihak sini, cek ke sini. Periksa semuanya. Cocokkan dengan Alkitab. Ada amin? Hidup ini cuma sekali. Kalau orang sampai kemakan hoax, atau orang nggak benar, filosofinya masuk, jadi jahat. Sadar atau tidak, jadi jahat. Perhatikan baik-baik bagaimana caranya dia ngomong, bagaimana caranya menulis di internet. Kebaca kejahatannya itu. Meskipun nggak ketemu pun kita bisa tahu itu jahat. Karena rohnya terbaca. Amin ya. Hidup ini cuma sekali loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi jahat. Apalagi di mata Tuhan. Gak ada gunanya. Sebentar lagi kita semua pulang. Mati. Kemana? Tergantung. Kalau tulisannya ujaran kebencian terus ya tujuannya jelas. Kalau tulisannya itu memberkati. Membuat orang bertobat. Membuat orang makin dekat Tuhan. Baru itu Tuhan berkenan atas hidup orang itu. Amin. Kamu harus sempurna. Itu firman yang benar. Bukan kamu akan menjadi sempurna. Bukan. Itu sesat pikiran itu. Kita sudah jelas ini. Satu lagi bukti yang tidak bisa terbantahkan. Dalam teks Septuaginta. Bapak Ibu kalau masih ingat Septuaginta. Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kapan itu? Kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus. Artinya di zamannya Tuhan Yesus, Septuaginta sudah beredar dalam bahasa Yunani. Itu Alkitab Perjanjian Lama tapi diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan oleh 72 ahli kitab. Jadi kalau soal keahlian bahasa jangan ditanya. 72 ahli kitab orang Yahudi. Kan kitab mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Makanya disebut LXX. LXX itu 70 ya, sebenarnya 72. Tapi kodenya LXX, Septuaginta itu. Di dalam Septuaginta, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kan diambil dari firman Perjanjian Lama. Itu dari Perjanjian Lama itu. Yaitu Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Apa yang dilakukan para ahli kitab ini menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sama persis dengan teks Perjanjian Baru bahasa Yunani. Hagioi, SST, dan seterusnya. Verb future. Jadi, para ahli pun menerjemahkan di zamannya Tuhan Yesus, kalau bentuk verb future itu akan datang, kata kerja akan datang itu bisa dipakai sebagai kalimat perintah. Udah, kalau itu nggak percaya juga ya sudah kosong ngarang sendiri sono. Kita sudah punya bukti-bukti yang tidak bisa dibantah sama sekali. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu, tapi saya nggak bisa bahasa Yunani Pak. Kalau Bapak Ibu nggak bisa bahasa Yunani, cek konteks dekatnya. Konteks dekat itu apa Pak? Ayat yang sebelumnya, jangan baca satu ayat. Ayat-ayat sebelumnya dibaca nanti di rumah, pasti nangkep juga. Contohnya, itu kan Matius 5 ayat 48 ya. Di ayat 43-nya, di ayat 43-nya, sama itu. Kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu.
lengkapnya kamu telah mendengar firman seperti itu kan? Di ayat berikutnya, tetapi aku mengajarkan kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 43 tadi pakai kata kasihilah itu love kan? Agape seis. Bentuknya kata kerja future lagi. Sama persis. Apa kita disuruh mengartikannya kamu akan mengasihi sesamamu? Apa gitu? Enggak, itu kalimat perintah. Di ayat 44-nya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu dipakai kata kerja present. Nah, ini masalah. Di ayat 43 dan 44. Kalau 43-nya verb future yang akan datang tadi, kalau di sini verb present. Memang benar-benar kalimat perintah. Memang benar-benar perintah. Kalau ini future. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini kan nyambung. Kalimat ayat 43 dan 44 itu kan nyambung. Nyambung itu artinya setara. Setara. Sengaja ditulis dalam bentuk yang berbeda-beda, future dan present. Artinya sama aja artinya. Nggak mungkin dong artinya gini, kamu akan mengasihi sesamamu. Yang ini, kamu harus mengasihi musuhmu. Kan nggak sejajar. Kalau orang pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai Yunani aja udah tahu. Oh, disuruh merintah harus mengasihi musuh, harus mendoakan musuh. Itu jelas sekali bahasa Indonesia juga jelas. Dan konteksnya pasti benar meskipun nggak pakai analisa ruwet-ruwet, pakai Yunani segala, pakai bahasa asing segala. Kalau kita lihat konteksnya saja sudah jelas bahwa itu memang kalimat perintah. Jadi Tuhan sangat serius loh bahwa kita harus sempurna. Nggak ada pilihan lain. Kamu harus sempurna, sebab Bapak sempurna. Dalam kalimat lain, kamu harus kudus, sebab Dia kudus. Memang boleh ditawar. Sejak kapan firman boleh ditawar? Harus. Nggak ada alasan. Wah, saya masih manusia biasa, Pak. Nggak ada. Justru Tuhan Yesus ngomong dengan manusia biasa. Benar? Amin? Memangnya Tuhan Yesus ngomong sama siapa? Sama orang biasa. Perintahnya jelas, kau harus sempurna loh ya. Kau harus kudus sebab Dia kudus. Itu jelas sekali itu. Kalimat perintah. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Apa ya yang dimaksud sempurna ya? Mungkin enggak ya? Sulit enggak ya? Sulit sih udah pasti sulit lah ya. Tapi mungkin enggak ya Tuhan? Maksudnya apa ya Tuhan sempurna itu ya? Nah, ini jadi masalah. Kalau seseorang salah mengerti apa itu sempurna, maka dia nggak bisa sempurna. Karena nggak mengerti. Kenapa orang ngomong, manusia biasa nggak bisa sempurna Pak? Mungkin dalam bayangan dia manusia itu sempurna itu menjadi seperti Tuhan Yesus. Persis seperti Tuhan Yesus. Ya nggak bisa kita manusia. Yang dimaksud ayat itu bukan kita jadi Tuhan, bukan. Atau kita jadi Bapak, bukan. Kita manusia. Kita harus sempurna sebagai manusia. Apa itu? Nah, itu yang harus kita bedah. Banyak orang ngotot nggak bisa sempurna itu, mungkin bayangan dia sempurna itu gini kali. Bisa terbang, ngambang. Kalau jalan bisa nembus tembok. Ya kalau itu nggak bisa, nggak bakalan bisa. Sempurna itu nggak pernah makan, bisa hidup. Bukan. Bukan itu yang dimaksud Alkitab. Kalau mau tahu apa itu sempurna, baca ayatnya dari ayat 1. Karena itu kesimpulan akhir. Itu pun nggak cukup. Baca seluruh Alkitab. Apa yang dimaksud sempurna? Tentu saja sempurna di situ yang dimaksud adalah yang menyenangkan hati Bapa. Apa itu? Itu yang mesti dikejar. Sempurna hal apa dulu? Harus dibedah. Harus di breakdown. Sempurna dalam hal apa? Oh, mengampuni. Seperti apa yang sempurna mengampuni itu?
Nanti dalam hal lain lagi gini, ibadah yang sempurna. Ibadah seperti apa yang sempurna? Apa yang nangis-nangis? Atau yang berbahasa roh? Atau yang lompat-lompat? Atau yang bagaimana? Harus sesuai yang Tuhan inginkan. Sempurna itu seperti apa? Kalau berkeluarga sempurna itu seperti apa? Kalau memuji Tuhan sempurna itu seperti apa? Harus di breakdown. Nggak boleh dibayangkan sempurna, nggak bisa. Nggak bisa apanya? Harus di breakdown, makanya serinya panjang sebetulnya. Tergantung mau ngomong apa dulu. Sempurna mengampuni itu seperti apa? Jangan membayangkan hal aneh-aneh. Kalau bayangannya aneh-aneh langsung pikirannya nggak bisa. Orang-orang yang ngomong nggak bisa itu tanya, kenapa nggak bisa? Apa maksud lu sempurna? Nanti dia bingung, apa ya? Ya nggak tahu sempurna itu apa. Sempurna yang dimaksud Tuhan itu apa? Kita harus tahu supaya bisa melakukannya. Makanya Tuhan datang ke bumi ini mengajar, memberi contoh teladan. Supaya manusia bisa belajar daripadanya. Supaya manusia kalau mau sempurna, lihatlah Yesus. Kalau imanmu mau sempurna, pandanglah Yesus. Jangan yang lain. Karena Yesus adalah gambar kesempurnaan Allah. Ia gambar kesempurnaan Allah. Kalau mau belajar sama Tuhan Yesus, jangan sama yang lain. Saya di internet dikomentarin orang gini. Ngomong kok perjanjian baru terus. Loh, perjanjian lama itu bukan dibuang. Siapa yang bilang dibuang? Tapi puncaknya ada di perjanjian baru. Puncak segala ajaran itu ada di Tuhan Yesus. Ada amin ya? Bukan dibuang perjanjian lama, bro. Kalau kamu belajarnya di perjanjian lama terus, kau bukan murid Kristus. Yang ditunggu-tunggu, Sang Mesias sudah datang, nggak mau belajar sama yang sempurna. Itu namanya bodoh. Ignorant. Udah jelas yang utama sudah datang yang sempurna. Kita harus sempurna, belajarlah sama dia. Tinggalkan semuanya. Lepaskan segala milikmu. Sebab kalau kita tidak melepaskan segala milik kita, tak dapat jadi muridnya. Milik itu bukan dijualin secara fisik, bukan. Lepaskan semua yang ada pada kita. Pengertian yang dulu. Ya. Kepemilikan sesuatu, kebanggaan sesuatu, merasa pintar. Lupakan semua itu, nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan kebenaran Tuhan. Nggak ada artinya. Jangan sombong. Setiap saat kita bisa mati. Serangan stroke, jantung, kanker, itu setiap saat itu bisa terjadi pada kita siapapun. Apalagi kalau makannya sembarangan. Itu setiap saat loh. Hati-hati. Kalau kita dipanggil Tuhan setiap saat, hendaknya dikenal Tuhan. Hendaknya kita tidak dalam kesombongan hati. Ya, kalau ada pengertian yang berbeda-beda, ya silakan nanti tanggung jawabnya masing-masing sama Tuhan. Kita lihat saja dampaknya dalam hidup ini apa. Kalau menguji kebenaran itu, tes. Firman ini berdampak apa dalam hidupku? Tes saja dampaknya apa. Kalau dampaknya malah, aku sudah selamat kayaknya, males aku. Nah itu dampaknya. Kebenaran itu justru, aduh aku belum sempurna, aku harus sempurna. Harus saja sulitnya minta ampun. Apalagi merasa sudah nggak bisa. Ya capek deh. Oke, apa itu sempurna? Dalam bahasa teks aslinya sempurna itu teleios. Sempurna. Di Alkitab dipakai kata teleios. Teleios ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sempurna. Apa maksud Tuhan sempurna? Sebenarnya artinya adalah yang pertama mature. Apa itu? Matang.
Kau harus matang. Jangan kayak anak-anak gitu mikirnya. Makan sembarangan. Supaya aman ditumpangi tangan. Didoakan. Padahal udah jelas lemak daging. Didoakan, diusir-usir kolesterolnya. Akibatnya sakit jantung dia. Kanak-kanak nggak matang. Manusia itu mesti matang. Segala sesuatu kulakukan untuk Tuhan. Ada amin? Itu yang benar. Wah, makanan ini berbahaya, nggak aku makan. Untuk Tuhan. Masa sama makanan aja kalah? Kelakuan itu jangan seperti anak-anak. Ada ayatnya Pak, harus seperti anak-anak. Bukan kelakuannya yang seperti anak-anak. Seperti anak-anak itu maksudnya gampang diajari. Nggak keminter. Sok pinter sendiri. Itu seperti anak-anak maksudnya. Tapi dalam tingkah laku harus seperti orang dewasa, mature, matang. Itu teleios. Apalagi? Lengkap. Kamu harus lengkap. Mengerti kehendakku. Harus lengkap. Jangan cuma sebagian kecil ngertinya. Itu sebabnya setiap hari ayo kita kejar kebenaran. Belajar firman. Baca firman tiap hari. Minimal 1 perikop. Jangan 1 ayat. Dibikin ringkesannya setiap hari. Setahun dapat 360. Di kertas kecil aja kayak begini. Ini contoh nih. Ini tulisan tangan nih. Kalau setiap hari segini, setahun 360. Seberapa tebal tuh? Pasti berubah. Gak ada orang gak berubah karena firman. Gak mau melakukan sih. Kalau gak mau, orang berharap hidup ini gampang. Firman boleh gak Pak? Firman bisa gak ya? Dibakar abunya saya minum Pak. Ya kalau itu bisa ya semua orang juga mau gampang hidup ini. Gak bisa. Perubahan mindset itu harus belajar. Selain teori harus melakukannya. Learning by doing. Amin ya. Saya yakin banyak orang kena. Ya aku harus belajar sih. Kalau enggak gimana mau berubah. Aku berdoa Pak 10 jam supaya aku berubah. Tapi enggak mau belajar firman. Gimana caranya? Oke, mature, lengkap, smart. Smart itu bukan pintar karena sekolah, bukan. Cerdas. Cerdas dalam roh. Mengerti kehendak Tuhan. Tuhan maunya kita itu mengerti kehendaknya. Jadi dalam segala hal, kita melakukan apapun, kita mengerti kalau kau lakukan ini Tuhan pasti disukakan. Kalau kau lakukan ini Tuhan pasti tidak disukakan. Mengerti, cerdas. Bukan ini boleh nggak ya? Halal atau haram ya? Ntar kulihat dulu ayatnya. Belum cerdas itu namanya. Kalau sudah cerdas itu belum nggak lihat ayatmu sudah tahu. Ini Tuhan nggak suka nih kalau aku begini. Kalau aku nulis di internet sembarangan gini, Tuhan tidak suka. Malu-maluin nama Tuhan. Kalau aku menulis memberkati, Tuhan disukakan. Kan nggak usah lihat ayat, juga semua orang tahu hal itu. Makanya orang yang tidak smart, tidak mengerti kehendak Tuhan, nulis pun sembarangan di internet. Malu-maluin, hidup cuma sekali aja malu-maluin. Jadi sandungan lagi, nggak jadi berkat. Hidup ini cuma sekali loh, rugi kalau nggak jadi berkat. Ya, mature, lengkap, smart, banyak definisinya. Nanti seri-seri berikutnya terus dibongkar apa artinya. Matius 5 ayat 48 itu kan kesimpulan ya. Coba kita lihat mundur 3 ayat sebelumnya. Ayat 45. Coba kita lihat. Matius 5:45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Mestinya kita mengerti itu. Jadi yang dimaksud sempurna itu bukan menjadi Bapak di surga. Bukan. Menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Itu sempurna kalau jadi anak Bapak. Yang seperti apa? Yang cara berpikirnya, cara berperasaannya seperti Tuhan Yesus. Amin. Itu maksudnya. Coba kita buka Lukas 6 ayat 36.
hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi yang dimaksud sempurna itu seperti Bapakmu. Kamu itu harus seperti Bapakmu. Like father, like son. Kalau enggak kamu seperti Bapak yang satu itu. Kita itu harus seperti Bapak kita di surga. Makanya kalau kita panggil dia Bapak, artinya kita anak. Kalau kita anak, hendaklah kita selama menumpang di bumi ini, hidup dalam ketakutan. Takut buat dosa maksudnya. Takut tidak menyukakan hati Bapak. Itu loh. Nggak takut apapun, kecuali tidak menyukakan hati Bapak. Aku takut mengecewakan Bapak. Itu sempurna. Seperti yang Bapak inginkan, seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Itu sempurna. Makanya itu mesti di breakdown nanti. Ya, itu yang malam ini pengampunan itu. Nah, nanti di rumah dibaca. Ada satu di ayat 20-nya. Itu hal yang luar biasa itu. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu nggak masuk surga kau. Kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Yang ini sudah khusus dikhotbahkan waktu itu. Teks aslinya di kayu sune. Kalau di kayu sunemu tidak lebih benar daripada, tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, kau nggak masuk surga. Apa itu di kayu sune? Karaktermu. Kalau karaktermu nggak lebih baik dari mereka, nggak masuk surga. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Memang tuntutannya memang begitu. Senada, maka kamu harus sempurna. Jadi sempurna itu bukan sesuatu yang abstrak. Banyak orang mengatakan nggak bisa sempurna karena dalam bayangannya itu abstrak. Sempurna itu bisa di breakdown. Dalam hal apa dulu yang dimaksud? Dalam hal memberi, dalam hal menerima, dalam hal bertobat, dalam hal berbicara, makan, minum, dalam hal apapun. Ya, ada amin ya. Nah, jadi sebenarnya firman itu luar biasa. Jadi perintah Tuhan dalam hal kesempurnaan ini harus dipelajari satu persatu. Dalam setiap hal. Kita harus belajar dari Alkitab bagaimana menjadi sempurna dalam setiap hal. Suatu hari saya mau nulis buku kesempurnaan. Bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, bab 3 tentang ini. Harus praktek langsung setelah itu. Supaya orang bisa aku. Bisa. Bapak Ibu bisa nggak mencuri? Ya bisa dong. Kenapa tidak? Kalau di breakdown jadi jelas maksudnya apa. Meskipun itu bukan sempurna yang saya maksud ya. Coba saya pancing satu aja. Kalau orang berzina secara fisik, maka itu melanggar hukum Taurat. Harus dirajam. Menurut hukum Taurat. Tapi Tuhan mengajarnya yang sempurna, bukan begitu. Kalau kamu memandang lawan jenismu, dan kamu tergerak syahwatmu, itu teks aslinya begitu. Bukan cuma mengingini, mengingini itu terlalu halus. Dan tergerak syahwatmu, maka kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Itu sempurna loh itu. Jadi mikir yang nggak benar aja, enggak kita. Jadi nggak perlu gini, pikir masih jorok nih. Tapi karena takut dihukum Tuhan, nggak melakukan. Oh itu masih kotor pikirannya. Sampai nggak ada pikiran kotor sedikit pun. Melihat apa saja ya biasa aja gitu. Nggak ada sesuatu yang menajiskan pikiran. Atau hati. Ya, sempurna mesti dikejar. Kekristenan itu kalau nggak mengejar kesempurnaan lalu mengejar apa? Aneh bener. Orang bisa mengartikan lain tuh aneh itu. Aneh bin ajaib. Oke, kita masuk ke pengampunan. Hal mengampuni. Hal mengampuni yang sempurna itu seperti apa ya? Ya harus pakai Alkitab. Menurut Tuhan Yesus.
Bukan menurut siapapun. Bukan menurut perjanjian lama. Menurut Tuhan Yesus. Karena puncak ajaran ada di Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat ini cerita tentang Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam keadaan kesakitan. Sangat-sangat kesakitan. Paku nembus di pergelangan tangan. Bukan di sini ya, di pergelangan tangan. Kakinya nembus paku. Di kepalanya duri sepanjang ini kira-kira. Berapa senti ya? 10 senti kira-kira. Bapak Ibu yang mau tahu durinya seperti apa, bisa ke Museum Alkitab di LAI. Di situ ada tuh mahkota durinya. Durinya itu panjang. Bukan durinya duri teri. Durinya segini. Seperti paku. Kalau paku itu ditaruh di kepala, masuk durinya, nancap sampai ke selaput otak. Dan itu pasti menyebabkan peradangan. Belum dicambuk, dagingnya hancur. Dalam keadaan kesakitan seperti itu, Tuhan Yesus berkata sama Bapa, berdoa, "Bapa di surga, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Waduh, belum pernah terjadi begitu. Kalau orang disalib dalam keadaan kesakitan, jangan-jangan nih, mudah-mudahan lu kesambal geledek, ini sakit nih, gimana nih? Hei, kesakitan pasti kan? Tapi Tuhan enggak loh. Itu bukti bahwa dia anak Allah yang maha tinggi. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Enggak bisa ditiru, saudara, kebenaran itu. Sejarah mencatat siapa Tuhan. Enggak ada kekerasan di dalamnya. Mengalir kasih dalam keadaan yang paling sakit sekalipun. Makanya penjahat di sampingnya tahu ini dia yang kucari. Selama ini penjahat di sampingnya mencari sang Adonai. Yud-He, Waw-He. Karena itu bukan penjahat kriminal. Dia sudah percaya akan Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika dia dengar Tuhan begitu, dia tahu ini dia yang kucari. Makanya responnya jelas. Tuhan, ingat akan aku kalau engkau ada di kerajaanmu. Bukan penjahat sembarangan itu. Tuhan Yesus memberikan suatu demonstrasi pengampunan yang sempurna. Ampuni musuhnya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada amin? Sulit Pak. Ya memang. Tapi nggak ada alasan. Artinya mungkin nggak dilakukan. Sangat mungkin. Kalau kita mematikan diri, sangat mungkin. Kalau kita hidup, egonya masih banyak, ya nggak mungkin. Yang menjadi berhala itu sebenarnya diri kita sendiri. Kalau diri kita masih hidup, egonya itu berhalanya yang menghalangi kita menjadi sempurna. Tapi kalau kita matikan manusia lama kita, maka kita bisa sempurna. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tentu saja sempurna bukan menjadi Tuhan, bukan. Sempurna melakukan kehendak Tuhan. Harus bisa. Jangan pernah ngajarin gak bisa. Karena itu perintah Tuhan. Sulit Pak? Ya memang sulit. Coba kita baca Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami seperti kami mengampuni. Jadi kalau orang tidak mengampuni sesamanya, tidak diampuni. Hari ini bertobat semua. Yang masih punya dendam, lupakan. Nggak berharga untuk disimpan. Nggak berharga. Tapi Pak, orang itu menipu saya sampai bangkrut saya Pak. Ya bangkrut ekonomi. Tapi jangan sampai bangkrut rohaninya juga. Karena itu dendam ditolak Tuhan. Ruginya berapa itu?
tak terhingga. Lupakan semua. Anggap aja begini, ya memang aku nggak bodoh sih, bisa ditipu, gitu aja. Bersihkan. Jangan sampai kita mendendam sesuatu. Ibu-ibu biasanya yang suka dendam. Enggak juga ya. Laki-laki juga suka dendam tuh. Cuma ibu-ibu kasusnya agak banyak. Pak, suamiku itu ya Pak, masa gandengan sama kuntilanak Pak. Lewat depan rumah lagi Pak. Aduh, masa aku nggak boleh sakit hati Pak? Ya, dulu sakit hati, sudah lama berlalu. Ya sudahlah. Lagi pula kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, kita harusnya nggak punya sakit hati. Amin ya. Berapa hutang kita sama Tuhan Yesus? Tuhan ngajar loh sebenarnya. Seperti seorang hamba yang punya hutang 10.000 dinar. 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau saya kurs ke rupiah ya. Ini kasar-kasaran aja deh. Kita itu hutangnya 6 triliun. Banyak bener ya? Bukan cuma banyak Pak, nggak bisa bayar. Lah bayar pakai apa? Coba dibayangkan kita hutang 6 triliun. Lalu dipanggil sang raja. Sini, bayar. Nggak bisa Baginda. Jual anak istrinya. Pancung sekalian dia. Aduh Tuhan tolong, nggak bisa bayar. Ya nggak bisa, mati. Ampun Tuhan. Akhirnya sang raja punya belas kasihan. Ya udah deh, kuampuni deh ya. Mestinya mati loh kita semua itu. Diampuni. Ya udah oke. Kamu pulanglah ke keluargamu. Kuampuni. Kira-kira senang nggak sang hamba ini? Wah, tadi dia udah mikir mati gua. Anak istriku dijual juga. Yes! Dia mestinya pulang seneng dong ya. Wah, asik. Aku bebas dari hutangku 6 triliun. Pulang, ketemu tetangganya. Tetangganya utang sama dia 6 juta rupiah. 6 triliun dibanding 6 juta. Mestinya kalau orang waras, 6 triliun, 6 juta, udah lupakan. Iya enggak? Mestinya begitu. Jangankan 6 juta, 600 juta, lupakan. 6 triliun. Bener enggak? Tapi ini sang hamba ini, dicekeknya itu tetangganya. Bayar! Kalau enggak aku jual anak istrimu. Loh. Betapa jahatnya ini sang hamba ini. Nangkap maksudnya perumpamaan itu? Sang raja mendengar. Pengawal panggil itu tuyul satu itu. Diampuni tapi nggak bisa mengampuni, bayangin loh. Kita disuruh mengampuni kesalahan kecil. Tuhan mengampuni kesalahan kita yang begitu besar. Ibarat 6 triliun dibanding 6 juta rupiah. Dipanggil, kau tuyul, sini. Algojo, buang dia ke api kekal. Itu membuat kita gentar harusnya. Kalau sampai kita kesel sama seseorang, hamba yang jahat. Apapun alasannya. Dia salah Pak dulu. Iya, apapun. Salahnya cuma 6 juta rupiah. Kita salahnya 6 triliun di hadapan Tuhan. Jangan sampai di antara kita tetap nggak bisa Pak, aku kesel pokoknya. Ya. Jangan sampai Tuhan bilang kamu hamba yang jahat. Makanya kita dimampukan mengampuni secara sempurna. Karena diajari Tuhan Yesus perumpamaan itu. Iya juga ya. Ya sudahlah, kulupakan saja semuanya. Bapak Ibu kalau mau hitung-hitungan. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya nggak. Saya punya daftar bisa beberapa orang yang mesti dilenyapkan dari muka bumi. Iya benar kalau mau hitung-hitungan. Wah si ini salahnya itu tuh. Si ini waduh luar biasa membuat hidupku susah. Si ini waduh nggak bisa diampuni itu Tuhan. Wah banyak.
Tapi enggak loh, digulung, dibuang. Hutangku 6 triliun Tuhan. Ampun, terima kasih. Lagi pula kita kasihan sama daftar ini. Kenapa? Bakal ke neraka. Kalau tidak bertobat juga. Makanya kita harus mengampuni dia supaya dia punya kesempatan bertobat. Amin. Bayangkan seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Tertangkap basah. Mungkin lagi kehujanan kali ya. Tertangkap basah. Lagi kehujanan kali. Artinya tertangkap, terbukti. Diseret di depan orang banyak. Tuhan Yesus dijebak. Tuhan Yesus tahu sih. Dijebak. Menurut guru, rabi, diapakan nih? Kalau Tuhan Yesus menjawab, dihukum sesuai hukum Taurat. Nanti orang bilang, katanya kasih. Gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, bebaskan dia. Melanggar hukum Taurat. Serba salah kan? Tapi Tuhan Yesus tahu solusinya. Itu hebat tuh. Tuhan berkata pada perempuan ini, aku pun tidak menghukum kamu. Amin. Bayangkan perempuan itu yang harusnya mati dirajam. Lalu tidak dihukum juga, bebas. Waduh, pasti perasaannya gini, ini pasti dari surga. Gak ada keselamatan lain kalau bukan dari surga. Makanya, setiap kita dijadikan saksi. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Supaya kalau orang lihat kita, orang melihat Yesus. Amin. Sebab hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Mestinya kita semua begitu. Kalau kita semua begitu, dunia ini gak ada masalah. Enak. Betul? Kenapa ada masalah? Karena belum setiap orang menjadi seperti Kristus. Bahkan ada yang seperti setan. Pengampunan itu harus bisa mengampuni secara sempurna. Harus dituntaskan. Hutangmu 6 triliun. Diampuni oleh sang raja. Semua orang hutang sama kita cuma 6 juta rupiah. Perumpamannya kira-kira begitu. Jangan pernah tidak mengampuni orang. Itu artinya kita hamba yang jahat. Hamba yang jahat. Ya. Itu 600.000 dibanding 1 loh. Kemungkinan itu. Jadi hutang orang terhadap kita itu nggak ada papanya. Kok dibandingkan itu. Di Matius 18. Ayat 21 sampai 35 nanti dibaca di rumah saja. Ya. Di ayat 21 Petrus bertanya pada Yesus. Berapa kali Rabi harus mengampuni? Petrus ngomong begini. Apakah 7 kali? Bapak Ibu mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kenapa Petrus ngomong 7 kali? Hari itu, zaman perjanjian lama itu, kalau mengampuni itu maksimum 3 kali. Para rabi itu di Talmud ditulis, kalau mengampuni itu 3 kali. Kau salah, kuampuni. Diulang lagi, kuampuni. Dia 3 kali, kuampuni. Keempat, gak ada ampun. Enak aja lu ulang-ulang terus. Itu praktek hari itu. Petrus dengan bangganya nawarin Tuhan Yesus. Apakah 7 kali, Rabi? Apa maksudnya? Supaya Yesus gini, bagus kamu udah 2 kali lipat lebih baik daripada ahli Farisi, ahli Taurat. Gitu kira-kira ya. Ternyata di luar dugaan. Tuhan Yesus nggak ngomong bagus. Tuhan Yesus ngomong, hendaklah kamu mengampuni 70 kali 7 kali. Dalam teks lain dikatakan 77 kali. Ya yang mana aja nggak penting. Mau 77 kali atau 70 kali 7 kali. Berapa kali artinya? Artinya tak terhingga. Ada orang bisa ngitungin. Kau udah salah sama aku 11 kali. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Artinya kau jangan ngitung kesalahan orang. Ampuni selalu kesalahannya. Kalau dia minta ampun. Jangan salah mengerti ya, kalau gitu aku salah terus saja Pak, diampuni terus. Tunggu tanggal matinya. Tiba-tiba mati gimana? Lagi pula kalau orang nggak bisa dipercaya, diampuni itu bukan berarti begini. Bendahara, nggak jujur, korupsi gitu ya. Terus, ya deh, ku ampuni.
Jadi bendahara lagi. Kok enak? Gak ada. Kau gak bisa dipercaya. Gak usah jadi bendahara. Jadi yang lain. Diampuni sih, tapi gak bisa dipercaya. Jadi gak bisa balik lagi posisinya. Makanya kita jangan buat salah. Gak balik lagi posisinya. Turun kelasnya. Turun. Gak bisa balik lagi. Bejana itu dibentuk oleh sang penjunan. Kalau bejana itu rusak, maka dibentuknya bejana yang lain. Bukan bejana yang sama. Yang baik dalam pemandangannya. Dijadikan bejana lagi, tapi yang lain. Makanya jangan buat salah. Dibentuk lagi sih, tapi yang lain. Nggak sekualitas yang pertama, mungkin. Kita nggak tahu juga. Jadi, jangan pernah buat salah. Oke? Hari ini kita belajar mengampuni. Kalau kita diampuni, dampaknya apa? Dicatat baik-baik malam ini. Satu, kalau kita diampuni oleh Tuhan, mestinya kita mati, dibuang ke api kekal, tapi diampuni. Apa dampaknya? Yang pertama, ampuni diri sendiri. Tuhan saja ampuni kita, kok kita nggak mau mengampuni diri sendiri. Ada orang yang trauma masa lalu. Aduh Pak, aku dulu diperkosa Pak. Tubuhku najis Pak, sampai sekarang. Gimana nih? Terus minder dan sebagainya. Tuhan saja ampuni, kau nggak ngampuni dirimu sendiri. Hamba yang jahat. Mestinya kalau Tuhan mati di kayu salib, tubuh kita dulu pernah diperkosa atau apa, nggak ada masalah. Bukan salahmu juga kok. Enggak, Tuhan nggak melihat apa-apa. Semua dikuduskan dalam nama Yesus. Ada amin? Kalau orang mengerti kebenaran ini, nggak ada yang trauma masa lalu. Masa lalu mau dibully seperti apa, nggak masalah. Sekarang ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin? Yang pertama itu, mengampuni diri sendiri. Yang kedua, mengampuni sesama. Tadi sudah jelas, 6 triliun dibanding 6 juta. Yang ketiga, jangan menghakimi. Nggak punya hak kita. Kita sudah ditebus, nggak punya hak. Jangan menghakimi. Kita harus miliki pengampunan yang sempurna ke semua orang. Jangan. Yang penting, kalau kita diampuni, jangan buat dosa lagi. Itu yang penting. Percuma diampuni kalau buat dosa lagi. Diampuni supaya tidak buat dosa lagi. Ada amin? Yang kelima. Kalau kita diampuni 6 triliun. Begitu hebat pengampunan Tuhan. Itu kabar baik. Bahwa Dia sangat mengampuni kita. Artinya kabar baik ini harus diteruskan ke banyak orang. Supaya banyak orang mengalami pengampunan yang sama. Ada amin? Itu artinya. Makanya hidup ini jadi sangat menarik. Karena kita dipercaya Tuhan untuk menjadi saksinya. Kita harus bisa sempurna dalam hal mengampuni. Kita harus bisa sempurna. Tidak hanya mengampuni. Men-sharing supaya orang pun mengalami hal yang sama, diampuni. Supaya orang lain juga dipakai sebagai saksinya Kristus. Amin. Dunia ini semakin lama semakin jahat. Kalau bukan kita yang jadi terang, siapa lagi? Gak ada lagi. Maka dari itu mulai pembelajaran pertama itu mengampuni. Kalau orang gak bisa mengampuni, udah lupakan yang lain. Percuma ngomong kesempurnaan. Mengampuni, bersihkan hati. Bersih. Kita harus pulang dalam keadaan bersih. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab tubuh kita bait Roh Kudus. Rohnya disebut Roh Kudus dalam perjanjian baru. Supaya kita hidup kudus. Supaya kita sempurna. Teleios itu artinya unblemished. Tidak bercacat. Tidak bercelah. Kudus, murni, suci. Itu sempurna. Dalam segala hal, benar. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mengampuni sulit Pak. Bapak sih ngomong tok. Loh ngomong tok lagi. Enggak, praktek kita. Kita nggak bisa cerita dong satu-satu. Tapi kita praktek. Kita ampuni siapapun yang salah.
apapun salahnya. Makanya ya, kalau kita difitnah orang gitu ya, saya bayangkan dilempar sesuatu gitu. Ya udah saya tangkap aja, makan aja. Telan aja udah, pahit, biarin deh. Biarin Tuhan, aku mau mengampuni. Gitu aja. Kita serahkan aja dia kepada Tuhan. Supaya dia bertobat. Kalau dia nggak bertobat, ya risiko ditanggung masing-masing. Tapi jangan kita yang menyerang, jangan, nggak boleh. Kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus. Ampuni mereka, Bapak, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi hari ini agak beda. Ampuni mereka ya Bapak. Meskipun mereka tahu apa yang mereka perbuat. Memangnya orang jahat nggak tahu? Tahu. Tahu. Memang dia nggak bakat masuk surga. Dia memilih neraka. Jahat tuh tahu. Cuman egonya sudah keburu. Sombongnya itu luar biasa. Sehingga nggak mau bertobat. Dan nggak mau mengakui bahwa dirinya salah. Kita harus meleburkan diri, mematikan diri. Belajar mengampuni. Step pertama, langkah pertama. Menjadi sempurna. Yaitu mengampuni. Seperti Yesus mengampuni. Jadi kalau mau sempurna, pandanglah Yesus. Dalam hal apapun. Kita belajar dalam hal mengampuni. Amin. Thank you.